Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang orang melihat ke masa lalu untuk akhirnya mencari kambing hitam, untuk akhirnya menghakimi dengan tidak ada kasih, diikat oleh masa lalu. Cari jawabannya. Orang Yunani punya metode namanya rekoleksi. Kembali, kalau ada kesulitan kembali ke masa lalu, cari masalahnya di mana. Sigmund Freud yang terinspirasi banyak oleh tulisan-tulisan Yunani mencoba mencari metode rekoleksi, kembali ke masa lalu, cari masalahnya ada di mana, lalu temukan. Nah, disitulah baru kita akan mendapatkan jalan keluar. Saudara, dalam Lukas pasal 13, Yesus mengajak orang memang untuk mengaitkan dosa dengan malapetaka. Di situ mereka ribut. Ini Tuhan, ada peristiwa yang terjadi, ada orang yang mengalami pembunuhan. Ya, ini kan gara-gara dosa mereka besar kan, karena kesalahan mereka. Saudara-saudara, Yesus tidak mengatakan salah loh kalau kamu mengaitkan kesulitan dengan dosa. Yesus tidak mengatakan demikian, tetapi Yesus mempertanyakan masalahnya tuh dosa siapa dan bagaimana kita berefleksi terhadap kesulitan itu. Yesus mengajak orang mengaitkan kesulitan dengan refleksi pribadi. Jangan kamu kira kamu lebih baik dari orang-orang itu. Jangan kamu kira bahwa orang-orang Yerusalem itu lebih baik dari orang-orang itu. Jangan kamu kira kamu lebih baik dari orang yang tertimpa menara mengalami bencana itu. Tetapi kalau ada malapetaka, tanya pada dirimu sendiri, kita sudah bertobat belum? Mari kita takut akan dosa, kita takut akan penghakiman dari Tuhan, dan itu menjadi dorongan secara positif untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mengaitkan dengan dosa oke, tetapi jalan keluarnya apa? Bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan diri sendiri lalu hidup dalam ketakutan, tidak. Tetapi sebuah dorongan, Tuhan, di tengah-tengah kesulitan seperti ini, jadikan aku untuk bertumbuh, supaya aku juga mengerti bahwa ada dosa dalam dunia. Tetapi ya Tuhan, berikan kepada aku satu kekuatan untuk terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Yesus mengajak melihat ke depan, bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya. Jangan kait-kaitkan dengan dosa pribadi untuk menghakimi dia, untuk kemudian menjatuhkan kesalahan pada dia. Bukan, tetapi apa? Lihatlah ini sebagai sebuah kesempatan di mana Allah akan mendisplay kemuliaannya. Pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam orang itu. Penderitaan sebagai display kemuliaan Allah. Mintalah mata untuk melihat. Ada kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah penderitaan. Jangan cuma lihat ke belakang. Seorang bernama Soren Kierkegaard menggumulkan, memang ada yang namanya rekoleksi, tetapi di dalam kitab suci ada yang namanya repetisi, gerak ke depan. Repetisi artinya setiap hari saya terus-menerus mengingat komitmen saya di hadapan Tuhan, menghadirkan itu terus, beriman kepada Tuhan. Bukan hanya melihat ke belakang, tapi lihat ke depan. Alkitab tidak mengajak kita untuk terus lihat ke belakang, tapi lihat ke depan. Ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Mengapa ada orang-orang yang lahir diizinkan oleh Tuhan mengalami kebutuhan khusus? Seolah-olah orang berpikir, Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa anakku seperti ini? Ada orang-orang yang mengalami COVID, ada yang kehilangan. Saudara sekalian, salah siapa? Bukan cari salah siapa. Mari kita melihat bahwa semua kesulitan itu menjadi display kemuliaan Tuhan. Ada pengharapan, ada makna, ada meaning. Saudara, Viktor Frankl pernah mengatakan, kalau orang itu mengalami penderitaan, suffering, tetapi kemudian tidak ada meaning, is equal to despair. Orang kalau menderita, tidak mendapat makna, itu akhirnya dia akan putus asa luar biasa. Sehingga di tengah-tengah penderitaan yang dibutuhkan adalah makna. Saudara, Viktor Frankl dipengaruhi oleh Kierkegaard. Sebetulnya jawaban Kierkegaard adalah ketika orang mengalami despair, yang dibutuhkan adalah faith, iman. Yang dibutuhkan adalah Tuhan, yang dibutuhkan adalah Kristus, bukan cuma sekedar meaning. Karena kalau orang bicara meaning, meaningnya apa? Akhirnya Viktor Frankl ketika menjelaskan meaning, akhirnya meaning itu bisa apa saja, saudara. Tetapi ketika kita membaca Yohanes pasal 9, kemuliaan Allah akan dinyatakan, pekerjaan Allah akan dinyatakan lewat orang itu. Hidup kita itu ada maknanya, hidup kita itu ada tujuannya.